Oke, who is absent today? Oh, Habib dan Isha. Kenapa? Ada yang tahu? Oh, oke. Ya, semoga mereka semua ya lancar ya, dimudahkan oleh Allah semuanya. Amin. Oke, anak bunda, kita ada aturan ya, aturan kelas kita. Yang pertama, listen when someone is talking. Jadi apa tuh artinya, nah? Dengarkan saat seseorang atau temanmu sedang berbicara. Yang kedua, raise your hand to speak. Jadi siapa yang mau izin ataupun ingin bertanya, ingin menjawab, raise your hand, oke? Yang ketiga, respect others, respect yourself. Artinya apa, nak? Kalau kamu mau dihargai ya oleh orang lain ya, artinya kamu juga harus ya, respect orang lain, respect dirimu sendiri. Oke? Oke, are you ready belajar? Yes. Oke. Let's go. Yes. Oke, anak-anak bunda yang salah solihah, coba bunda minta tolong sama Pak Presiden kelasnya sini untuk memimpin. Sini Pak. Ya. Mr. Jack, tolong bantu bunda untuk memimpin doa. Oke, baiklah teman-teman. Ada berdoa. Doaan. Masih ingat ya dengan tepuk semangat dari bunda? Kita ice breaking dulu supaya semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Modul ajar ya. Modul ajarnya adalah integrasi matematika dan computational thinking. Apa itu computational thinking? Kita pakai akhlak ya. Pada materi operasi hitung campuran bilangan kaca. Ya, kita belajar lagi operasi hitung campurannya. Nah, mungkin anak-anak bunda masih bingung ya, meskipun berpikir apa komputasional tadi nanti saja. Atau pendidikan sekolah dasar ya untuk belajar matematika, pendekatan menggunakan pendekatan berpikir komputasional atau computational thinking. Oke, ini identifikasi karakter anak-anak bunda. Kita udah belajar nah ya, operasi dasarnya, tambah kurang kali baginya. Nanti akan ada kartu algoritmanya ya. Kita akan bermain peran ya, ada diskusi. Nah, ini dimensi kelulusan, benar kritis, kreatif, gotong royong. Nanti ada bekerja dalam kelompok. Capaian pembelajarannya kita ada dua materi pembelajaran. Matematika, menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi campuran sesuai kaidah operasi. Yang kedua, computational thinking.
berpikir komputasional. Nanti akan menguraikan masalah, menjadi langkah-langkah dekomposisi ya, langkah-langkahnya, mengenali polanya, membuat algoritmanya, dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal. Oke, ada yang pernah dengar nggak? Apa sih berpikir komputasional atau computational thinking? Ada yang pernah dengar nggak? Enggak, belum tahu. Belum tahu. Oke, kita simak dulu ya, simak videonya. Apa sih itu computational thinking? Oke, coba dipasang telinganya, disimak, nanti Bunda tanya.
device is ready to pair. Line in. Ada minyak goreng, telur, ia fokus pada informasi yang penting saja. Kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk ada 4 ya. memecahkan masalah yang Jadi berpikir komputasional itu menggunakan berpikir dengan seperti komputer ya, berpikir seperti komputer. Jadi untuk berpikir komputasional ini atau computational thinking ada 4 hal penting. Dia ada yang namanya dekomposisi, ada yang namanya pengenalan pola, ada juga abstraksi dan algoritma. Ya. Nah ini mungkin baru ya, baru bagian anak bunda akan itu masih bingung ya mungkin ya. Nah nanti akan kita jelaskan. Membagi dekomposisi, membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Misal tadi apa ya? Tadi katanya apa tadi dekomposisi? Yang udah nonton tadi apa? Apa? Yang terakhir tadi algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Misalkan katanya disuruh apa dikasih daftar belanja ya oleh ibu, mana duluan nih biar cepat, ambil yang kita ke minimarket nih dekat, ambil yang paling dekat, ada telur ambil, ada apa lagi tadi, ada terigu ambil, mana yang paling dekat ya, jangan benar-benar sesuai yang ditulis oleh ibu, ditulis itu yang sesuai ini dulu nih, ini yang dulu bukan. Berarti cari yang paling dekat. Nah itu, jadi algoritma membuat langkah-langkah penyelesaiannya jadi lebih cepat, lebih akurat. Ya. Kalau pengenalan pola mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Abstraksi fokus pada informasi yang penting saja. Ya, coba kita bunda ulangi sedikit ya, supaya anak bunda paham. kompleks, seperti misalnya menerapkan berpikir kedewasaan nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Nasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil. Oke, ingat dekomposisi. Apa dekomposisi? Membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian yang paling kecil. Jadi dibagi-bagi. Apa sih contohnya katanya tadi? Mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Paham belum dekomposisi tadi? Jadi dibagi-bagi. Kalau kamu semua, kamu jadi pemimpin. Kamu semua yang mengerjakan, presiden kelas. Presiden kelas semuanya, tiket apa, pokoknya semuanya. Jab. Gimana Jab? Hah? Asik nggak? Pusing ya? Nah makanya dibagilah, ada menteri kebersihan, misalnya ada menteri keamanan, ada yang bendaharanya, ada sekretarisnya yang mencatat apa, ya enggak? Jadi itu tadi apa namanya? Dekomposisi. Oke, yang kedua
pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada Apa tadi? Pengenalan pola, ya. Jadi misalkan kita disuruh ngambil jemuran, ya. Mana duluan nih yang kita, masa semuanya kita angkat? Susah nggak nanti untuk milah-milahnya? Tentunya kita udah pilah, saat 61 udah kita pilah bagusnya. Ini wadah untuk jemuran ibu, itu ada jemuran ayah, itu ada jemuran adik, ada jemuran kita, ya. Nah, jadi begitu ngangkat langsung taruh. Kita tentu udah tahu kan pakaian siapa itu, punya ibu apa punya ayah apa punya adik, udah tahu kan tentunya. Nah, itu jadi pengenalan pola, oke? Yang ketiga ini abstraksi, fokus pada informasi yang penting saja. yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan Kira-kira kamu pulang. ceritain semua nggak? Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian yang detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, Yang kamu penting cari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Itu Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking dalam brief studies. Oke, udah. Oke, apa sih hubungannya dengan operasi hitung campuran bilangan C? Coba anak bunda udah siap bukunya? Oke, coba buka bukunya. Open your book page 14. 15. Oke, itu materinya ya. Nah, lalu apa sih hubungannya pada computational thinking tadi dengan materi operasi hitung campuran bilangan caca? Ada yang bisa ini bisa mengungkapkan atau kayaknya menurut aku ini deh. Hah? Masih bingung? Ada yang tahu apa hubungannya, kaitannya? Oke, nggak apa-apa ya. Udah dibuka bukunya nak, halaman 14. Oke. Nah, sebelum bunda masuk benar-benar ke materi ya, berkaitan tadi, bunda sampaikan dulu ada tujuan pembelajarannya. Ya, peserta didik itu anak-anak bunda memahami, peserta didik dapat memahami apa itu computational thinking, lalu dapat mengidentifikasi langkah dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan caca, dapat menganalisis langkah menyelesaikan operasi hitung campuran dengan menggunakan pendekatan computational thinking tadi, lalu anak-anak bunda dapat menyelesaikan operasi hitung campurannya dengan benar ya, dengan tepat diselesaikan ya.
Jadi computational thinking itu adalah apa? Pendekatan ya, pemecahan masalah yang terinspirasi dari cara kerja komputer. Coba, cerdasan kita apa cerdasan komputer sih? Yo, apa kelebihannya? Beda manusia sama komputer, sama internet, sama AI. Coba, AI itu siapa sih yang ciptain? Nah, manusia kalau kita, manusia diciptain siapa? Oleh Allah. Jadi masih hebatlah manusia apa? Kecerdasan ini, AI ini. Manusia, karena manusia diciptakan langsung oleh Allah, ya. Meskipun kita, wow, canggih ya AI, apa aja bisa dicari ya nggak? Tapi tetap enggak semuanya ya. Tetap yang maha sempurna adalah Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan AI. Ya, Allah lebih hebat. Nah, anak-anak muda, kembali lagi ya. Jadi apa hubungannya ya dengan computational ini ya? Nah, Bunda langsung ya masuk dalam konteks operasi hitung campuran ya. Berpikir komputasional dapat membantu siswa memahami konsep matematika lebih dalam dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang lebih efektif. Nah, ada 4 konsep tadi udah Bunda sampaikan ya. 4 konsep utama berpikir komputasional agar dapat dikaitkan pada materi operasi hitung campuran. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah. Gimana sih Bu? Misal soal ya, anak-anak Bunda udah tahu tuh soal 120 dibagi 8. Mana tinggalnya? Ya. Sebelumnya udah Bunda sampaikan, kita udah pernah belajar ya sebelumnya tentang operasi hitung campuran. 120 dibagi 8 ditambah 4 dikali 3 ya. Ada berapa operasi itu? Ada bagi ya nggak? Ada tambah, ada kali. Masih ingat yang mana duluan dikerjakan? Yang pertama yang di dalam kurung. Lalu dibagi, kerjakan dari depan, dari kiri ya, sebelah kiri. Lalu dikali. Oke, nah ini dekomposisi, memecahkan masalah ya. Langkah yang pertama itu dia buat langkah-langkah nih. Hitung yang ada di dalam ya. Ya, benar yang seperti anak-anak muda katakan tadi, hitung dulu dalam kurung. Lanjutkan pembagiannya. Lalu terakhir perkalian. Nah, ini ya seperti program besar menjadi program besar kita potong-potong ya, kita pilah-pilah menjadi potongan kecil. Ini dekomposisi tadi kayak contoh yang mana tadi? Contoh yang mana dekomposisi? Yang pemimpin 17 Agustus tadi bukan? Ya. Ya, jadi dibagi-bagi itu. Ya, dibagi-bagi apa mengerjakan apa gitu, siapa mengerjakan apa. Nah, itu ini dalam matematikanya ya, dipilah dulu. Ya. Penyelesaian masalahnya selesaikan dulu yang ini. Lalu pembagiannya ya, lalu perkalian. Jadi program yang besar ya, soal yang besar dipilah-pilah jadi kecil ya, bagian-bagian kecil. Oke. Lalu yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang tadi contoh apa tadi? Mengangkat jemuran ya, mengangkat jemuran. Ada polanya. Nah, ini anak mengidentifikasi pola prioritas operasi. Misalnya kurung, dipilah-pilah ya, mirip-mirip kayak tadi, tapi ini berdasarkan polanya. Polanya kurung, baru kali bagi, baru tambah kurung.
Contoh pola, setiap kali ada kurung, hitung dulu. Jika ada kali dan bagi, kerjakan dari kiri ke kanan. Tadi seperti kata Bunda tadi, dari kiri, nah ya, dari kiri ke kanan. Sama seperti konsep ya, pola perintah dalam coding. Nah, jadi perintah sesuai perintah pola. Anak-anak juga pernah belajar pola, misalkan nih segitiga, lingkaran, kotak. Segitiga, lingkaran, apa lagi? Kotak. Itu pola. Oke? Misal nih, masih ingat dengan pola bilangan, mengurutkan bilangan semakin besar. 2, 4, 6, berapa lagi? 8, 10. Ini pola. Oke, pola kali berapa? 2 kali 2. Oh, nggak boleh kali 2, tambah 2 ya. Kalau kali 2 kayak mana? Kali 2? Kali 2? 3 kali 2? 6. Kali 2? 9. 12. Kali 2? Kali 2? Oke, kayak gitu ya. Ingat pola? Udah pernah belajar di kelas berapa nih kayak gini? Ya. Oke, memahami yang ketiga nih, abstraksi, memahami konsep umum tanpa bingung dengan angka. Abstraksi ini contoh yang mana ya tadi? Yang ngobrol. Hah? Ngobrol. Mau menyampaikan hal yang penting ya. Nah, abstraksi itu menyampaikan hal yang penting. Misalkan katanya tadi, kamu ke luar kota, teman kamu nanya, kamu kemana aja? Di luar kota ada apa aja? Ngapain? Enggak mungkin semuanya dari A sampai Z kita ceritain ya kan? Kita nginep di hotel mana, berapa biayanya, sampai kita ngapain aja, nggak mungkin. Jadi ceritakan yang penting-penting saja. Nah ini dalam konteks matematika, memahami konsep tanpa bingung dengan angka. Contoh, mengubah soal cerita, ya soal cerita tadi diubah jadi model matematika. Budi punya 120 kelereng, dibagi rata-rata ke 8 kotak, lalu tambah 4 kelereng setiap kotak. Berapa total kelerengnya? Nah ini dalam angka dijadikan angka, nah ya model matematikanya seperti ini. Awalnya ada berapa? 120 kelereng dibagi 8 kotak, lalu ditambah. Oke, jadi soal cerita kita ubah jadi soal itu. Oke, high five. Oke, masih semangat? Masih on? Oke, eyes on me. Eyes on you. Oke, thank you. Oke, jadi abstraksi mengubah soal cerita ya menjadi model matematika. Ya, nih. Alasannya sama dengan menyaring informasi penting. Lalu yang keempat, apa namanya yang belum disebut? Algoritma. Algoritma itu membuat langkah-langkah sistematis. Nah, contoh algoritma untuk operasi hitung campuran seperti ini. Di video tadi, algoritma contoh yang mana? Nah, ibu. Ibu meminta Nopal, apa nama abstraksi tadi? Ibu meminta Anaknya untuk berbelanja ke minimarket, supermarket. Lalu daftar belanjanya mana? Pilih yang iya, masuk supermarket, pilihlah, ambillah barang-barang yang paling dekat. Nah ini algoritmanya nih. Instruksi. Jadi kita buat instruksi atau langkah-langkah penyelesaian operasi pencampuran dengan cacah mirip seperti yang tadi ya, tapi ini beda ya. Algoritma itu kita ambil yang paling dekat. Nah untuk soal matematika kita ambil memang soal-soal yang terlebih dahulu mana yang dikerjakan ya dari konsepnya. Hitung semua soal ya. Yang pertama
kita dahulukan yang di dalam kurung. Mau dia tambah, mau dia kurang, mau kali bagi, ya nggak Namsa? Iya. Lalu yang kedua apa? Kerjakan perkalian dan pembagian, tentunya dari kiri ke kanan. Lalu penjumlahan dan pengurangan. Nah, kerjakan perkalian pembagian dulu ya, baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini sama seperti menulis instruksi program yang logis. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ada algoritma manualnya ya. Bunda ada soal ya, sedikit soal. Ini contoh dari algoritma manualnya. Ya, algoritma manual. Ingat tadi algoritma yang mana? Bunda minta apa tadi? Algoritma itu membuat langkah-langkah sistematis ya. Jadi ada penyelesaian soal. Anak-anak Bunda bentuk kelompok ya sekarang. Siapkan kertas ya. Buatlah algoritma manual dengan menggunakan kartu algoritma dan soal operasi campuran yang diberikan. Ya, nanti Bunda berikan soal operasi hitung campurannya. Biar mudah, ini langsung aja ya. 6, oke? 6 sana, 6 sini, oke? Ini jak sampai rasa. Lalu 4 sana, oke? Oke? 1, 2, 3, 4, 5 jak 4 ya. Coba tentukanlah siapa pemimpinnya. Ya. Oke, sekarang yang mau izin raise your hand ya. Nggak boleh langsung keluar, oke? Diskusi kelompok ya. Ada kelompok kecil. Bye-bye. Analisislah langkah menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan caca yang akan Bunda bagikan nanti. Oke, nanti akan ada kartu ya, kartu algoritma. Ini namanya unproved activity ya, activity. Siswa menggunakan kartu algoritma, nanti ada kartu algoritmanya ya, untuk menyusun urutan ya operasi hitung campuran bilangan caca. Susun untuk menyelesaikan soal operasi hitungan. Oke, udah bagikan dulu ya. Ini ya, ini kartu algoritmanya. Coba kalian urutkan ya, anak-anak Bunda. Diurutkan, oke? Diurutkan. Apa kali dulu, apa bagi dulu, apa kurang, tambah, pada kurus dulu. Kurung, bagi, tambah, kurang. Ini tentukan buat nomor yang mana dulu ya. Ya. Nah, sekarang coba dibuat nomor ya. Di kartu bilangan tersebut dibuat nomor mana yang didahulukan untuk operasi hitung campuran soal yang Bunda bagikan berikut. Oke. Ini kerja kelompok.
bagikan, oke? Oke, setiap kelompok berbeda soalnya ya. Nah, jadi kalian pilih dari kartu yang Bunda bagikan tadi, yang mana dulu nih dikerjakan? Apa kali, apa bagi, apa tambah, atau kurang, atau buruk? Sesuai soal yang Bunda berikan. Oke, paham? Any question? Di sini buat nomor mana yang didapatkan? Lihat, buat nomor kecil aja di sini. Soalnya udah bagi tadi. Nomor kartu bilangannya buat nomor. Sesuai soal itu. Satu kelompok satu soal, nah. Paham? Iya, pakai soal itu yang mana duluan? Oke, sesuai soal itu. Ini saya kutip. Afla belum paham. Afla belum paham. Mana kartu bilangannya? Kelompok ini bukan soalnya. Nah, yang mana didahulukan dikerjakan? Nah, buat nomor satu. Paham? Lalu apa? Lalu dua. Enggak, kalau ada kartu bilangan yang nggak dipakai, nggak usah harus dipakai. Silakan ditaruh di situ. Nanti di maju depan ya, nggak ada yang dicoret kecuali nggak ada yang digambar. Oke? Biarkan di situ. Ini Bun nggak kami pakai karena memang nggak ada di operasi hitungnya, nggak ada di soalnya. Udah dibuat nomor 1, 2, 3-nya. Ya, oke. Coba bantuin. Kalau kerjaannya nanti maju depan. Ya. Ya, itu nomornya di sana. Jawabnya di kertas Bunda tadi. Ini nomornya doang. Ini udah nanti berbagi tugas, ada yang ngali, apa ada yang bagi, apa ada yang nambahin, biar cepat. Ya sudah, takbir ya. Sudah, Allahu Akbar. Ada kak? Yang takbir. Apa nih? Udah boleh tak?
Satu menit
tambah dulu atau kali dulu? Ayo, tambah dulu atau kali dulu? Tambah apa kali? Jadi hasil pengulangannya dikali 25 terakhir tadi tambah. Iya, yang nggak apa-apa. Kita lagi nanti ya. Oke. Demikian dari kelompok 4. Lena. Assalamualaikum warahmatullahi Lihat Iwan lihat punya Ahwan nih, lihat soal yang punya Ahwan di sisinya. Ayo salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jawaban algoritma manual. Oke, algoritma. Yang pertama algoritma apa? Dikasih lihat. Yang pertama dalam kurung. Yang kedua ya kurangkan. Lalu kali dulu kali 35 ya. Berapa hasilnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hasilnya salah. Oh tuh, kata Aurel hasilnya salah, ya nggak? Lalu, jadi gimana tuh? Kaitan dengan cara komputer berpikir, gimana? Keterkaitannya, siapa yang bisa menjelaskan keterkaitan dengan cara komputer berpikir, operasi itu tadi? Gimana? Ya tadi menggunakan computational thinking tadi melalui sistem algoritma namanya ya. Nanti kalau kalian belajar ilmu komunikasi ya, program komputer, nanti ada benar ada perumusannya, pemrogramannya. Jadi menggunakan algoritma berpikir ya. Jadi anak-anak muda bisa memudahkan untuk mengurutkan ya mana duluan nih operasi hitung yang dikerjakan. Naufal, Nafsa bisa ngarep sini. Oke. Nah, coba kalian tuliskan refleksi singkat pada kertas lembar tadi. Ya, refleksinya gimana, Bun? Apa yang sudah kalian pelajari? Oke, thank you. Apa yang sudah dipelajari? Sedikit aja. Oke, anak muda. Apa tadi? 4 langkah computational thinking. Ada 4 langkahnya. Tuliskan di LKPD tadi, di kertas lembar yang Bunda berikan. Oh iya, Bunda kasih ya. Udah dibagiin ya. Udah bagi-bagi. Tulis lagi di belakangnya ya. Apa yang udah kalian tahu tadi? Yang belum nulis. Apa? Yang belum nulis. Oke, aku sorry. Jadi, halo. Berpikir komputasional, halo, sambil menyimak Bunda. Pada materi operasi hitung campuran itu artinya mengajarkan, halo, Nafsa, perhatikan, mengajarkan siswa untuk memecahkan soal, bukan hanya menghitung ya. Aku tahu, kalau ini dikali ini jawabannya. Kalau ini dibagi ini jawabannya. Bukan itu, bukan sekedar itu, ya. Tapi menerapkan prinsip problem solving, ya, permasalahan ala ilmu komputer. Berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah secara sistematis, secara berurutan, ya. Oke, sekarang anak-anak Bunda, hal apa yang saya pahami hari ini? Coba tuliskan di kertas tadi. Yuk, satu aja. Satu yang nulis satu, lalu dikasih hal apa yang kira-kira saya pahami hari ini. Oke, coba raise your hand. Yang nulis, yang mau menjelaskan, mengucapkan. Ayo, hal apa yang saya pahami hari ini? Raise your hand. Halo. Nanti nulisnya. Nulis nanti, coba. Apa yang dipahami hari ini? Kita udah belajar apa aja? Apa tadi? Ya. Computational thinking, oke Nyayu. Ada? Computational thinking itu ada? 4. Apa aja? Oke, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, oke, ada namanya abstraksi dan algoritma. Oke, apalagi yang udah dipelajari? Oke, good job ya, Nyayu. Bunda kasih 2 bintang untuk Nyayu. Ada lagi? Lagi? Apa lagi? Selain belajar 4 tadi, belajar apa lagi? Bahwa ini apa? Cukup? Selain itu sebutin apa? Tentang operasi hitungnya. Apa? Ayo. Iya? Oke, Mulan. Oke, kerjakan dari
soal paling kiri. Ya, ulang ya. Bagi dulu, kali dulu, baru tambah kurang kata bulan, bener nggak? Iya. Kalau dia ada dalam kurung, kurungnya duluan. Oke, good job ya Bulan dan Nyayu. Oke, I'm sorry. Oke, any question? Are you udah paham? Coba dari 5 nih. Pahamnya berapa persen? Paham sangat? Paham? Cukup paham? Kurang paham? Enggak. Ayo, dari 5. Paham? Alhamdulillah ya, anggota-anggotanya banyak yang 4 nih. Yang hikmahnya nih, banyak yang 3. Iya. Di mananya tuh yang belum paham? Di mananya yang belum paham, Pak? Udah paham? Udah bisa sekalian belum sebenarnya? Kaliannya kalau konsep dasarnya belum bisa, ya, nggak bisa nanti ya. Konsep dasarnya kalian sebagian satu udah bisa. Ya, lancarkan lagi kaliannya ya. Nggak pahamnya gimana? Oke, anak Tony. Jadi nggak ada yang mau tanya nih? Oke, jadi tadi kurung dulu ya, Zaid ya. Kurung dulu, Zaid. Kurung dulu. Kali bagi. Baru tambah kurang. Ya, Zaid ya. Oke. Oke, Jak. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini, Jak. Okay, friend. Let's be close. Alhamdulillah.